Baik. Pagi ini kita akan membahas mengenai dimensi dari penguatan filsafat untuk menerobos segala kebingungan di dalam pikiran kita. Kebingungan ini lumayan juga membuat seseorang tidak bisa menentukan arah. Meskipun seseorang itu memiliki pengetahuan mengenai misalnya cara untuk membuat hidupnya dinamis, evolutif, tapi kalau dirinya tidak menginginkan itu, ini perlu dorongan yang lain. Sehingga memang Nietzsche mengatakan bahwa rasionalitas itu kalau tidak punya will, dan will ini yang tentu saja lebih tinggi dari hasrat, inilah yang bisa membuat seseorang bisa meningkatkan kekuatannya dan dia bisa menggapai apa yang diinginkannya. Jadi secara epistemologi bahwa manusia itu memiliki pengetahuan, dia bisa mencermati sesuatu, dia bisa menjelaskan tentang keadaan sesuatu, keadaan sosial, keadaan budaya, mungkin juga bagaimana cara dia untuk bersenang-senang, bermain. Manusia membutuhkan sesuatu yang di atas kehendak rasional itu. Manusia membutuhkan kehendak, rasionalitas itu sebagai suatu pikiran yang ada di dalam diri manusia. Dia akan menjadi lebih ekspansif atau lebih berkembang kalau dia bisa mengangkat kehendaknya, kehendak will ini, sehingga Nietzsche ada istilahnya will to power. Dan dengan kehendak inilah yang namanya akal atau rasionalitas itu menjadi berkembang. Sebagaimana dikatakan oleh Kierkegaard bahwa perlunya suatu komitmen. Iman itu adalah suatu komitmen. Nah, jadi memang ketika kita di dalam suatu keadaan yang sangat mungkin membingungkan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, nah kita harus kembali kepada diri kita sendiri, sebagaimana apa yang diceritakan oleh Socrates, Kierkegaard, Nietzsche. Kita apa yang terjadi pada diri kita sehingga kita misalnya tidak mau untuk berkembang, tidak mau untuk menjalani suatu proses. Kenapa hal itu? Minimal kita menyadari bahwa diri kita ini ada. Sehingga setelah kita menyadari diri kita ada, ini sebagai suatu terapi eksistensialis, ketika kita tidak mau melakukan apa-apa, bahkan kita seperti kehilangan makna terhadap apa yang kita lakukan, maka kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri apa yang kita inginkan. Dan tentu saja bagaimana kita melaksanakan itu. Ketika kita kembali kepada diri kita sendiri, kita berusaha untuk menggali keadaan kita yang otentik. Inilah aku yang bingung, atau aku yang berusaha memikirkan sesuatu, memikirkan bagaimana kehidupanku lebih baik. Ini sesuatu yang penting, sehingga dari sana makna mungkin akan timbul. Sehingga memang kita tidak boleh berhenti. Segala kebingungan kita itu akan semakin menjadi-jadi kalau kita berhenti, kita membiarkan kebingungan kita. Makanya kita kembali kepada diri kita sendiri. Siapakah aku? Mengapa aku mengalami sesuatu, misalnya kebingungan, seperti masuk ke dalam labirin gelap di mana kehidupan kita ini tidak mengalami suatu evolusi. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, setiap penguatan, baik itu secara logika atau kita mencermati sesuatu di luar diri kita yang itu ada kaitannya dengan kita, ini berusaha untuk
menguatkan diri kita, sehingga kita memang tidak boleh berhenti untuk berpikir, mengamati, dan yang paling utama adalah kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Yang lebih parah lagi, kita mengalami suatu ketakutan. Ya, ketakutan ini sesuatu yang hadir pada diri kita. Entah kita takut karena ditagih hutang, atau kita takut tanpa alasan. Ini sesuatu yang harus kita pelihara. Rasa ini harus kita pelihara, tapi bukan sebagai sesuatu yang kita jadikan bahan bakar ketakutan, tapi kita menganalisa keadaan diri kita sendiri sehingga kita bisa menemukan potensi kita dan bisa mengaktualitaskan apa yang kita bisa lakukan. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Sekiranya filsafat itu tidak bisa membuat kita kuat lagi pikiran, kehendak, maka kembali kepada diri kita sendiri, apa yang kita inginkan. Karena sesuatu yang di luar diri kita, meskipun itu suatu sistem pemikiran yang sangat luar biasa, kalau diri kitanya tidak bisa menerima atau tidak mau mengafirmasi atau tidak mau berkomitmen terhadap itu akan sia-sia. Sehingga memang berfilsafat itu tentu saja adalah perlu internalisasi diri, kembali kepada diri kita sendiri, kita yang harus menguatkan diri kita sendiri. Dan yang namanya dialektika pemikiran itu adalah sepanjang waktu kita berusaha untuk tenang, memikirkan keadaan diri kita sendiri, dan berusaha menemukan relasi keadaan kita ini dengan lingkungan kita, juga dengan kesadaran kita yang reflektif. Yang pasti menyadari diri kita sendiri itu sebagai suatu tahapan terapi eksistensial. Menyadari diri kita sendiri, inilah aku gitu. Menerima keadaan dulu itu akan meringankan diri kita sendiri. Setelah itu kita berusaha menerobos kegelapan pikiran kita dengan membaca realitas lagi, mencermati realitas lagi, dan berpendapat mengenai realitas itu. Bahkan kita mengkritisi segala sesuatu yang kita anggap itu tidak sesuai. Ini akan salah satu bahan bakar untuk menguatkan eksistensi kita, akan memelihara kehendak kita. Kalau kita diam saja, itu akan membuat kita menjadi semakin bingung, tanpa makna. Dan hidup tanpa makna itu memang tak layak untuk dijalani. Terima kasih.